Oke, baik, selamat siang anak-anak Bapak semua. Kita berjumpa lagi dengan saya, Bapak J. Munte. Nah, sekarang kita memasuki pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Materi kita pada hari ini adalah membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Nah, apa tujuan pembelajaran kita? Tujuan pembelajaran kita adalah setelah mempelajari membangun sikap selektif dan menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek, kamu mengetahui dan memiliki sifat selektif dalam menghadapi kemajuan iptek sekarang ini. Nah, pertemuan minggu lalu kita telah membahas pengaruh negatif dalam perkembangan iptek, baik itu dalam bidang politik, sosial, budaya, dan lain-lain sebagainya. Nah, sekarang kita ingin mengetahui sikap tanggung jawab dalam perkembangan iptek. Nah, bagaimana juga manusia hidup di dunia ini tanpa ada kemajuan iptek? Berarti kita akan ketinggalan. Nah, dalam hal ini kita harus selektif. Dengan perkembangan iptek, kita harus mengetahui apa yang harus kita geluti dan apa yang harus kita tinggalkan. Contoh, dalam pembuatan nuklir misalnya, bermanfaat tidak nuklir untuk sebuah negara? Sangat bermanfaat. Akan tetapi nuklir tersebut harus dilindungi atau sesuai dengan izin dan undang-undang dasar sebuah negara itu. Kenapa? Nuklir bisa saja diciptakan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab untuk membumi hanguskan negaranya atau untuk membumi hanguskan wilayahnya. Nah, tetapi apabila nuklir ini dipergunakan dengan baik, ini sangat banyak manfaatnya. Nah, usaha pengembangan dan manfaat iptek setiap manusia harus memiliki kearifan dan harus berpegang pada prinsip moral. Dan negara kita harus berdasarkan nilai Pancasila. Nah, dari Amanat Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 jelas bahwa pembangunan dan pemanfaatan iptek adalah untuk meningkatkan kecerdasan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara lahir maupun batin. Nah, itulah salah satu tujuan negara dalam menghadapi kemajuan iptek. Nah, itu harus mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kondisi sosial masyarakat. Nah, ini artinya pembangunan dan pemanfaatan iptek di Indonesia tidak bebas, tetapi harus mempertimbangkan lingkungan dan nilai sosial kemasyarakatan dan agama yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak Bapak semuanya, kita harus bersyukur dengan kemajuan iptek. Dengan perkembangan iptek, kita bisa mengikuti perkembangan secara global. Kita mengetahui situasi internasional. Nah, akan tetapi masuknya budaya-budaya dari asing, kita harus membuat filter. Kita harus membuat saringan. Nah, buka buku kamu halaman 82. Sikap selektif terhadap kemajuan iptek. Tidak ada satupun negara yang ada di dunia ini bebas dari kemajuan iptek. Kenapa? Karena dengan mengikuti perkembangan iptek, sebuah bangsa dan negara itu akan mengalami perkembangan. Nah, meskipun negara tersebut tidak dikenal sebagai negara adidaya atau negara maju, tetap saja tidak melepaskan diri kemajuan dari iptek. Nah, ada 3 alternatif sikap yang diambil oleh bangsa kita dalam menghadapi kemajuan iptek. Yang pertama, menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek dan semua aspek kehidupan. Yang kedua, menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. Ketiga, bersikap selektif terhadap negara tersebut, yaitu kita mengambil hal-hal positif dari kemajuan iptek demi perkembangan bangsa dan negara kita. Oke, demikian pertemuan kita pada hari ini. Salam sehat. Nanti tugas akan Bapak buat di Google Classroom. Sampai jumpa pada pertemuan minggu depan. Baca-baca tetap buku kamu agar pengalaman kamu dan pengetahuan kamu semakin luas. Oke, salam sehat dan sampai jumpa pada pertemuan minggu depan. Demikian dan terima kasih.